البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada golongan yang tidak boleh diserahkan zakat kepadanya. Ada 3 yang telah kita ambil. Siapa saja? Abdul Hafid. Orang yang kaya. Kemudian yang kedua siapa? Ahmad. Orang yang kuat dan memiliki pekerjaan, bisa bekerja kuat, punya penghasilan. Nah, ini tidak boleh diberi zakat. Kemudian yang ketiga siapa? Abdullah. Ahlul Bait. Ahlul Bait siapa saja? Bani Hashim yang terdiri dari beberapa keluarga yang masuk dalam Ahlul Bait, karena Bani Hashim akhwat. Nah, di sana ada yang kafir tidak masuk. Nah, sehingga Bani Hashim hanya beberapa al yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Ahlul Bait. Siapa saja? Alu Ali, Alu Ja'far, Alul Abbas, Alu Aqil, Alu Al-Harith. Nah, baik. Dan untuk 4 akhwat, Alu Ali, Alu Ja'far, Alul Abbas, Alu Aqil, ini termaktub dalam hadis Zaid bin Arqam dalam Sahih Muslim. Sedangkan Alul Harith ibni Abdul Muttalib, maka ini terpisah pada hadis yang lain dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Harith ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Baik. Kemudian diikutkan dengan Banu Hashim, mawali Bani Hashim. Berdasarkan hadis siapa, Rifki? Nah, hadis Abi Rafi' dalam Sunan Abi Dawud, maulal qaumi min anfusihim. Nah, dan diikutkan dalam Ahlul Bait juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa dalilnya? Indah Badri. Bahwasanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk Ahlul Bait. Yang paling mudah dari ayat pada surat Al-Ahzab. Apa? Indak ya Ismail. Naam, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Ahlal bait yang dimaksud dalam ayat ini adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian pula hadis. Nah, ketika Barirah diberi sedekah, nah, baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna la tahillu lana sadaqah, dan masuk dalam inna beliau dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Baik.
Dan dimasukkan juga ikhwan yang diharamkan untuk menerima sedekah yaitu Banil Muttalib. Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib maksudnya adalah anak-anak keturunan Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Hanyalah Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim adalah sesuatu yang satu. Hadis riwayat Bukhari dari Jubair bin Mut'im. Nah, menunjukkan atau para ulama beristinbat dengan hadis ini bahwasanya diikutkan yang tidak boleh menerima zakat juga Banil Muttalib. Kenapa? Karena dihukumi sama seperti Bani Hashim. Baik. Jadi akhwan, Bani Hashim siapa? Telah kita ketahui. Kemudian maula mereka istri-istri Nabi dan yang dihukumi sama dengan Bani Hashim yaitu Banil Muttalib. Berikutnya yang diharamkan atasnya sedekah yaitu wala liman tajibu alaihi nafaqatuhu hala jarayaniha. Dan tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib atasnya nafkah dia. Nah, ketika berlaku kewajiban tersebut. Maksudnya bagaimana? Seorang tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang nafkah orang tersebut akan berada di bawah tanggungannya. Seperti misalnya orang tua. Nah, dia berkewajiban mengeluarkan zakat. Kemudian dia serahkan zakat itu kepada anaknya, padahal anak ini masih nafkahnya berada di bawah tanggungannya. Ini tidak boleh. Karena hakikatnya dia apa? Seperti tidak mengeluarkan zakat, tapi dengannya dia untuk menggugurkan apa? Kewajiban menafkahi. Makanya ungkapan ini harus dipahami. Wala liman tajibu alaihi nafaqatuh. Yaitu zakat tidak halal diberikan kepada orang yang nafkahnya berada di bawah tanggungannya ketika kewajiban menafkahi itu masih berlaku. Baik. Qala fala yujzi'u an yu'tiyaha walidayhi, sehingga tidak sah seorang memberikan zakatnya kepada kedua orang tuanya. Wala auladi an yu'tiyaha walidayhi wala auladahu, dan tidak boleh juga untuk memberikan kepada anak-anaknya. Wala zaujatahu, tidak boleh juga memberikan zakat kepada istrinya. Kenapa kok tidak boleh? Li'annahu tajibu alaihi nafaqatuhum. Kenapa? Karena orang tua, anak dan istri itu wajib nafkah mereka itu atasnya. Baik. Fala yuj'alu zakatu 'iwadan 'anil nafaqatil wajibah. Nah, sehingga tidak dijadikan zakat itu sebagai pengganti nafkah yang wajib. Nah, karena kalau memberikan zakat kepada istri, akhirnya apa? Sebagai penggugur sesuatu yang wajib, yaitu menafkahi. Sehingga ibaratnya tidak mengeluarkan sesuatu. Nah, tapi dia keluarkan untuk diri sendiri hakikatnya. Qala Ibnu al-Mundhir rahimahullahu ta'ala fil ijma' ajma'u ala anna zakata la yajuzu daf'uha ila al-walidaini wal waladi fil hal allati yujbaru ad-dafi'u ilaihim 'ala an-nafaqati 'alaihim. Para ulama berijma' bahwasanya zakat tidak boleh diserahkan kepada kedua orang tua dan kepada anak dalam kondisi orang yang mengeluarkan zakat itu
dipaksa untuk menafkahi mereka tatkala mereka tidak mampu. Baik. Jadi ini kaidahnya. Kalau yang diberi zakat itu nafkahnya ketika dia tidak mampu untuk untuk menghidupi sendiri. Akhirnya orang yang memberi zakat dipaksa untuk menafkahi, maka berarti tidak boleh zakat itu diserahkan kepadanya. Misalnya orang tua. Tadinya masing-masing sudah berkeluarga. Anak sudah berkeluarga, orang tua juga punya pemasukan sendiri. Tapi suatu saat orang tua mengalami kefakiran, tidak bisa bekerja lagi, tidak ada pemasukan. Maka yang dipaksa untuk menafkahi siapa? Ali. Anaknya, ya tidak? Anaknya dipaksa untuk menafkahi orang tuanya. Harus kamu nafkahi orang tuamu. Maka dalam kondisi ini tidak boleh kemudian anak memberikan zakat kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena seandainya orang tua tidak punya, si anak itu dipaksa untuk menafkahinya. Ini maksud kalimat Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala. Qala wa yajuzu an yadfa'a az-zakah li ghairi az-zawjati wal usuli wal furu'. Dan boleh untuk dia mengeluarkan zakat atau membayar zakat diserahkan kepada selain istri. Misalnya kepada ipar boleh apabila memang dia dia termasuk golongan yang berhak seperti fakir atau yang lainnya. Wal usuli wal furu', demikian pula kepada usul maupun furu'. Seperti apa? Misalnya kakek ke atas. Kenapa? Karena kalau kakek tidak punya, yang dipaksa untuk menafkahi siapa? Cucu atau orang tuanya? Cucu atau anaknya? Anaknya yang dipaksa, bukan cucu. Sehingga ketika cucu ingin memberikan zakat kepada kakeknya, dalam kondisi itu boleh. Kenapa? Karena dipaksa untuk menafkahi kakek. Seandainya kakek itu tidak punya adalah anaknya, bukan cucunya. Ini maksud usul. Wal furu', demikian pula cabang-cabang seperti kal akh, saudara. Wal am, paman. Wal khal, paman dari pihak ibu, dengan am, paman dari pihak bapak. Wa nahwihim, dan yang semisalnya. Idza kana la tajibu alaihi nafaqatuhum, apabila nafkah mereka tidak wajib atasnya. Paham? Tapi seandainya saudara ikut kita, ada diikutkan oleh orang tua, ini kamu merawat saudaramu, nafkahi dia. Berarti saat kondisi itu dia menafkahi saudaranya. Adiknya misalnya, tidak boleh dia kemudian memberikan zakat kepada adiknya. Baik, ini penting dibedakan. Yaitu pada kondisi nafkah seseorang berada di bawah tanggungannya, maka dia tidak boleh menyerahkan zakat kepadanya. Baik. Kemudian yang kelima, wala likafir, dan tidak boleh untuk memberikan zakat kepada orang kafir. Dan ini jelas. Kenapa? Karena telah disebutkan di awal, golongan yang berhak menerima zakat itu telah ditentukan, kecuali golongan satu saja, yaitu siapa? Mu'allafah qulubuhum. Baik. Perhatikan catatan kaki.
Qala Ibnul Munzir rahimahullahu taala ajma'u ala anna dhimmi la yu'ta min zakatil amwali syai'a. Para ulama telah berijma bahwasanya kafir dhimmi tidak diberi dari zakat harta sedikit pun. Baik. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Nah, zakat diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka, yaitu kaum muslimin. Nah, fuqaraihim yaitu maksudnya fuqara dari kalangan kaum mukminin. Baik. Kecuali dalam kondisi satu saja dalam kondisi apa? Itu mu'allafah qulubuhum, dengan ketetapan yang telah disebutkan di depan dari kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun kalau masuk dari jalur kafir maka tidak boleh diberi sama sekali dari zakat. Baik. Qala fa amma sadaqatut tatawwu'i fayajuzu daf'uha ila haula'i wa ghairihim. Walakin kullama kanat anfa'a naf'an aman aw khasan fahiya akmal. Ini kaidah sangat bagus dalam penyerahan sedekah. Adapun sedekah tatawwu, yaitu sedekah yang sifatnya sunnah, maka boleh untuk diberikan kepada mereka-mereka itu yang 5 tadi atau kepada selain mereka. Akan tapi kapan saja sedekah itu lebih bermanfaat dengan kemanfaatan yang umum atau kemanfaatan yang khusus, maka itu lebih sempurna. Baik. Qala fa yajuzu i'ta'u sadaqati ghairil wajibati likulli man taqaddam. Sehingga boleh untuk memberikan sedekah selain sedekah wajib untuk semua orang-orang yang telah disebutkan di depan. Baik. Wa humul ghaniyyu wal muktasib dan seterusnya. Hatta al-kafir yajuzu an yatasaddaq alaihi. Sampai-sampai orang kafir pun boleh diberi sedekah. Liqaulillahi ta'ala wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan di antara sifat orang-orang abrar, mereka memberikan makanan dalam keadaan dia suka untuk memakan makanan itu, bukan makanan basi, bukan makanan yang tidak layak untuk dimakan. Diberikan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan, yaitu orang kafir. Tawanan yang ditawan ya orang-orang kufar. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsirihi wa qala Ibnu Abbas kana asrahum yauma idzin musyrikin, dan adalah tawanan kaum muslimin pada masa itu adalah orang-orang musyrik. Naam. Fa athna ala badlihi musadaqata lil asiri wa huwa kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini memuji mereka memberi sedekah kepada asir, yaitu para tawanan, dalam keadaan dia itu kafir. Sehingga untuk sedekah tatawwu, maka ini diperbolehkan diberikan kepada siapa saja. Tapi kaidahnya untuk seorang mencapai kesempurnaan pahala hendaknya memperhatikan kemanfaatan dari sedekah tersebut. Sedekah kepada talabatul ilm, atau kepada para juru dakwah, atau kepada orang-orang yang kemanfaatan meluas kepada umat, itu lebih utama tentunya daripada sedekah kepada orang yang kemanfaatannya sempit. Orang yang sakit, yang sangat membutuhkan saat itu, dengan sedekah bisa tertolong nyawanya, tentunya lebih utama dibandingkan dengan sedekah yang sekedar untuk dimakan oleh orang-orang yang sehat. Dan seterusnya, tidak dari sisi kemanfaatan dan keluasannya. Baik. Wallahu ta'ala alam, naktafi bihadza walhamdulillah.